Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para pendengar setia Kisah Misteri di Shyflash Channel, serta para pembaca sekalian yang menyimak di shyflash.com. Kembali lagi di tengah malam, di mana angin bercerita dan bayangan menari-nari, kami akan mengajak Anda menyelami sebuah kisah yang terjalin dari nafsu dan ketakutan. Sebuah kisah yang bermula dari sebuah keinginan tulus untuk bahagia, namun berakhir dalam lingkaran setan yang tak terelakkan. Pernahkah Anda merasa, di antara dentuman hujan yang mengamuk, ada desiran halus yang bukan berasal dari dedaunan atau angin? Sebuah bisikan yang menjanjikan segalanya, namun dengan harga yang tak pernah disebutkan. Malam ini, kita akan memasuki rumah sebuah keluarga di kawasan Blimbing, Malang, sebuah rumah yang seharusnya penuh tawa, namun justru menjadi saksi bisu perjanjian berdarah. Mari kita dengar bersama, bagaimana sebuah mimpi indah berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah usai, karena kadang, setan tidak pernah meminta izin untuk masuk, ia hanya menunggu pintu dibuka, bahkan sebesar celah sekalipun. Malam itu, langit seolah robek di atas kota Malang. Hujan mengguyur bumi dengan amarah yang tak tertahankan, diiringi angin yang menderu-deru dari lereng Gunung Bromo yang jauh, seakan ingin mencabut setiap akar kehidupan yang berani bertahan. Di dalam rumah sederhana di kawasan Blimbing yang sunyi, aku, Sri, berdiri di depan jendela kamar tidur, memandang keluar ke dalam kegelapan yang basah dan pekat. Tetes air hujan memukul kaca secara teratur, seperti ketukan jari-jari jenazah yang meminta izin masuk. Tapi bukan gemuruh petir yang menggelegar di kejauhan atau teriakan angin yang membuat bulu kuduku merinding. Sesuatu yang lain, yang lebih dekat, lebih personal, menyebabkan ketakutan itu. Dari kamar kosong di sebelah kamar kami, terdengar sesuatu. Bukan suara tikus yang lari berlarian atau kayu tua yang berderit karena kelembaban. Itu adalah bisikan lirih, dengkuran serak yang terputus-putus, seperti suara makhluk tua yang kelaparan dan kesakitan, suara yang membuat udara di dalam paru-paruku terasa lebih dingin. Suamiku, Eko, menyimpan sesuatu di sana. Sesuatu yang sejak pertama kali dibawanya pulang 6 bulan lalu, telah menanamkan benih kegelisahan yang dalam di hatiku, sebuah benih yang kini tumbuh menjadi pohon ketakutan berduri. Aku merapatkan selimut tipis di bahu, mencoba menenangkan diri yang gemetar. Di kamar sebelah, putri kami yang berusia 5 tahun, Indira, tidur dengan tenang di atas kasurnya yang empuk, wajahnya polos tak menyadari dingin yang merayap di udara, sebuah dingin yang bukan bersumber dari cuaca. Namaku Sri, hidup kami dulu adalah perjuangan sehari-hari yang melelahkan. Eko, seorang yang pekerja keras, bekerja serabutan, dari proyek konstruksi di sana-sini hingga menjadi buruh angkut saat musim paceklik. Penghasilannya tak pernah pasti, seperti menangkap ikan di air keruh. Kami hidup dari gaji ke gaji, dari harapan ke kekecewaan, menabung sen demi sen untuk makan Indira esok hari. Lalu, 6 bulan yang lalu, segalanya mulai berubah. Eko mulai sering pulang larut malam, bau keringat dan debu menemaninya. Namun matanya yang dulu jernih dan penuh harapan, kini seringkali merah dan cekung. Namun anehnya, di balik kelelahan fisiknya, ada semangat baru yang membara, sebuah kegembiraan gelap yang tak pernah ku mengerti. Dia mulai bicara tentang peluang besar, tentang akhir dari semua penderitaan kami, tentang sebuah jalan pintas yang hanya dia yang tahu. Aku ingin percaya, aku sangat ingin percaya pada setiap katanya. Tapi naluriku sebagai seorang istri dan ibu berteriak bahwa ada yang sangat salah. Perubahan itu tidak wajar, terlalu cepat, terlalu instan. Hingga pada suatu malam, dia pulang bukan dengan membawa uang atau makanan, melainkan sebuah kotak kayu persegi panjang yang dibalut kain hitam tebal dan diikat dengan tali rami yang kasar. Dia membawanya dengan hati-hati berlebihan, seperti membawa bahan peledak yang bisa meledak kapan saja. Ini untuk masa depan kita, sayang, bisiknya dengan napas yang berbau darah dan sesuatu yang amis, matanya berbinar aneh di bawah cahaya lampu redup. Rahasia kita, jangan pernah sentuh,
dan jangan pernah tanya. Kotak itu kemudian ia simpan di lemari tua peninggalan orang tuanya di dalam kamar kosong itu, kamar yang sejak itu selalu ia kunci dari luar. Kunci itu ia bawa kemana-mana, menggantung di lehernya seperti liontin berharga yang tak boleh lepas. Sejak saat itu, rumah kami yang kecil dan sederhana mulai berubah. Suhu di dalamnya selalu lebih dingin beberapa derajat, meski di luar terik matahari malang menyengat. Kadang-kadang, di tengah malam yang sunyi, aku mendengar suara gesekan, seperti kuku panjang menggaruk kayu, berasal dari balik pintu kamar kosong itu. Indira mulai terbangun dengan tangisan, mengeluh mimpi buruk tentang boneka jelek yang menatapnya dari sudut kamarnya, boneka dengan mata merah dan rambut hitam. Eko menganggapnya sebagai imajinasi anak-anak yang terlalu banyak menonton kartun. Tapi aku tahu, aku merasakannya, ada kehadiran lain di rumah kami, sebuah entitas yang tak diundang. Sesuatu yang dingin, lapar, dan penuh kebencian. Rasa penasaran dan ketakutan itu akhirnya menggerogoti batinku, memakan akal sehatku perlahan. Aku harus tahu, apa yang disembunyikan suamiku di balik pintu yang terkunci itu? Apa racun apa yang telah meracuni udara rumah kami dan mengancam jiwa anak kami? Malam itu, setelah memastikan Eko tertidur pulas, tidurnya kini selalu gelisah, penuh gerutuan dan mimpi buruk, aku mengambil kunci cadangan yang kusembunyikan di dalam stoples gula. Tanganku gemetar hebat saat memegang kunci logam yang dingin itu. Setiap langkahku menuju kamar kosong terasa seperti berjalan di atas kuburan, menuju jurang yang gelap dan dalam. Bau aneh mulai tercium bahkan sebelum aku membuka pintu, bau tanah basah, seperti kuburan yang baru diguyur hujan, bercampur dengan sesuatu yang amis, logam, dan busuk. Bau kematian. Pintu kamar kosong itu berderit pelan dan nyaring saat kubuka, seolah mengeluh karena diganggu. Udara di dalamnya lebih dingin, menggigit tulang, jauh lebih dingin dari korong rumah. Satu-satunya cahaya berasal dari lampu lorong yang redup, menerobos celah pintu dan menyinari debu yang beterbangan seperti ribuan roh halus yang terbangun dari tidurnya. Di tengah ruangan kosong berdebu itu, hanya ada satu benda, lemari kayu jati tua berukir motif bunga yang memudar, lemari yang dulu adalah peninggalan nenek Eko. Lemari itu kini terasa seperti peti mati yang menunggu penghuninya. Dengan napas yang kutahan di dada, aku memasukkan kunci ke dalam lubang gemboknya. Bunyi klik terdengar nyaring di keheningan malam, seperti suara peluru yang dimuat. Aku menarik pintu lemari itu perlahan, takut suaranya akan membangunkan Eko. Bau itu langsung menerpa wajahku, lebih kuat, lebih menusuk, seperti palu godam yang menghantam indera penciumanku. Bau tanah kuburan yang basah dan darah yang sudah mulai membusuk, bau anyir yang membuat perutku mual. Mataku berusaha menembus kegelapan di dalam lemari, dan perlahan, bayangan-bayangan mulai terbentuk. Dan di sana, di rak tengah yang dilapisi kain hitam, terbaringlah sumber semua teror itu. Sebuah wadah kaca bening, seperti akuarium miniatur yang kusam. Di dalamnya, terbaring sebuah makhluk. Tubuhnya kecil, tak lebih besar dari boneka Indira, tapi ini bukan boneka. Kulitnya keriput dan kering, berwarna coklat kehitaman seperti kulit kayu yang terbakar, menempel erat pada tulang-tulang kecil yang menonjol di bawahnya. Rambutnya hitam pekat dan panjang, terurai kusut memenuhi sebagian wadah kaca, seperti akar-akar liar yang tumbuh di tempat yang seharusnya steril. Wajahnya keriput penuh kerututan usia, mata terpejam rapat, tapi mulutnya sedikit terbuka, memperlihatkan deretan gigi-gigi kecil yang runcing seperti jarum. Tangannya yang kurus kering diletakkan di dada, dan di antara jari-jarinya yang memiliki kuku panjang, kuning, dan melengkung seperti cakar burung hantu, ia memegang erat sebuah mangkuk perak kecil. Di dalam mangkuk itu, terisi cairan kental berwarna merah tua, merah darah yang mulai menggumpal. Jengkot, namanya melintas di kepalaku, sebuah legenda urban yang sering kudengar dari tetangga atau pembicaraan di pasar, tentang makhluk halus peminta tumbal, tentang pesugihan darah yang membutuhkan perjanjian darah. Dadaku sesak,
napasku tercekat. Inikah rahasia masa depan yang dimaksud Eko? Inikah sumber perubahan nasib kami yang drastis? Inikah harga dari kebahagiaan yang kami impikan? Apa yang kau lakukan di sini? Suara itu, datar dan dingin, membuatku melompat dan menahan teriak. Eko berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat bagai mayat dalam cahaya redup yang menembus dari belakangnya. Matanya, yang dulu penuh kasih dan kehangatan, kini memandangku dengan campuran kemarahan dan ketakutan yang mendalam, sebuah kilatan kegilaan sesaat di matanya. Sri, kau tidak seharusnya, ucapnya. Suaranya serak, penuh ancaman tersembunyi. Apa ini, Eko? Teriakku. Suaraku bergetar menahan amarah dan rasa takut. Apa yang kau simpan di rumah kita? Apa yang telah kau lakukan pada kita? Dia mendekat. Langkahnya gontai, seperti orang yang kehilangan arah. Dia menatap wadah kaca itu, lalu menatapku dengan tatapan putus asa. Perlahan, seperti orang yang mengaku telah melakukan kejahatan besar di depan pengadilan, dia mulai bercerita. Suaranya parau, penuh penyesalan yang sudah terlambat. Dulu, saat kita hampir putus asa, saat Indira sakit dan kita tidak punya uang untuk obat, aku bertemu seseorang di warung kopi. Dia bilang dia bisa membantu, tapi butuh pengorbanan, butuh perantara. Tangannya menunjuk ke arah jenggot di dalam kaca dengan gemetar. Ini dia akan membawa kita kekayaan, kemakmuran, semua yang kita impikan. Tapi ada syaratnya. Dia menjelaskan ritualnya dengan suara yang hampir berbisik. Darah ayam hitam murni setiap Jumat Kliwon, sesajen khusus berupa kemenyan, beras kuning, dan telur mentah. Semua harus diberikan tepat waktu, dengan mantra tertentu yang diajarkan orang itu. Dia lapar, Sri, selalu lapar, dan jika kita lalai, jika kita berhenti memberinya. Eko memandangku, matanya berkaca-kaca. Nyawa kita yang akan dia ambil. Mulai dari Indira, dia suka darah anak-anak yang masih murni. Kepalaku pusing, aku ingin marah, berteriak, memukulnya karena kebodohan dan keputusasaan ini. Tapi yang keluar dari mulutku hanya isakan lemah. Kau sudah menjual jiwa kita, Eko. Untuk apa? Uang kotor, untuk kita, hardiknya. Tapi kemudian suaranya melemah, hancur. Aku hanya ingin kau dan Indira tidak lagi menderita. Lihatlah, proyek-proyek besar mulai datang. Uang mulai mengalir. Kita akan pindah dari sini. Kita akan bahagia, bahagia. Dengan makhluk mengerikan itu berdiam di rumah kami, dengan ancaman kematian menggantung di atas kepala anak kami, aku menolak, aku memintanya untuk membuang benda itu, untuk menghentikan semua ini sebelum terlambat. Tapi Eko hanya menggeleng, wajahnya putus asa dan ketakutan. Sudah terlambat, Sri, aku sudah terikat dengan sumpah darah. Perjanjian sudah dibuat, jika dia pergi atau dimusnahkan, aku yang akan mati. Atau mungkin lebih buruk, malam itu, kami bertengkar dengan bisikan-bisikan penuh ketakutan, takut membangunkan Indira. Dan di tengah pertengkaran kami yang sunyi, dari dalam wadah kaca itu, untuk pertama kalinya, aku melihat jari-jari mungil dengan kuku kuning itu bergerak. Hanya sekali, seperti kedutan, tapi cukup untuk membuat darahku membeku di pembuluh nadiku. Kekayaan memang datang. Tapi itu adalah kemakmuran yang beracun, dibayar dengan ketenangan jiwa kami. Dan teror, baru saja dimulai. Kekayaan yang dijanjikan jenggot itu datang bagai banjir bandang di musim hujan, tak bisa dihentikan. Proyek konstruksi besar yang mustahil untuk seorang pekerja serabutan seperti Eko tiba-tiba menghampirinya, seolah ada tangan tak terlihat yang membuka semua pintu. Uang muka yang diberikan cukup untuk melunasi semua hutang kami yang menumpuk dan membeli rumah baru yang lebih baik di kawasan perumahan elit Tidar Indah. Kami pindah dari rumah kecil yang lembab dan penuh kenangan sulit di Blimbing ke sebuah rumah 2 lantai dengan halaman yang luas dan pagar tinggi. Furnitur baru, mobil baru, pakaian bagus untuk Indira. Secara lahiriah, kami adalah keluarga sukses, sebuah cerita dongeng yang menjadi nyata.
Tetangga-tetangga baru memandang kami dengan kagum dan sedikit iri. Tapi di balik tembok rumah baru yang indah dan megah itu, dingin yang sama masih bersemayam, bahkan semakin menjadi. Kamar kosong di lantai 2, kamar yang dengan sengaja Eko pilih untuk menempatkan jenggot itu, menjadi sumber hawa dingin yang menyebar ke seluruh rumah. AC yang terpasang di setiap ruangan tidak diperlukan, bahkan di siang hari yang terik, udara di dalam rumah tetap sejuk, tapi bukan sejuk yang menyejukkan, melainkan dingin yang menusuk tulang, dingin seperti ruang pendingin mayat di kamar mayat. Bau anyir darah, meski samar, seringkali tercium tiba-tiba di tempat-tempat tak terduga. Kadang di dapur saat aku memasak sop ayam kesukaan Indira, kadang di lorong menuju kamar tidur saat aku hendak tidur, bahkan sekali waktu, aku menciumnya kuat-kuat dari dalam lemari pakaianku yang baru. Aku membersihkan rumah berulang kali, menyemprotkan pengharum ruangan beraroma lavender, membakar lilin aromaterapi, tapi bau itu selalu kembali, seperti sudah menyatu dengan struktur rumah itu, meresap ke dalam cat dinding dan kayu baloknya. Indira, yang seharusnya senang dengan rumah barunya dan taman bermainnya, justru semakin murung. Dia sering demam tanpa sebab yang jelas, badannya panas tapi keringatnya dingin dan lengket. Malam-malamnya diisi dengan teriakan dan tangisan yang tak bisa dihentikan. "Ibu, ada yang lihatin Indira dari pojok kamar," bisiknya suatu malam, matanya penuh ketakutan sambil menunjuk ke sudut yang gelap. Dia kecil, rambutnya panjang, matanya merah kayak api. Dia bilang Indira manis. Katanya Indira kayak kue. Aku memeluknya erat, membujuknya bahwa itu hanya mimpi, bahwa tidak ada yang akan menyakitnya. Tapi hatiku tahu, itu bukan mimpi. Itu adalah undangan. Eko berubah drastis. Uang dan kesuksesan tidak membawa kebahagiaan padanya. Sebaliknya, ia menghisapnya seperti parasit. Dia semakin sering menghabiskan waktunya di kamar itu, kadang hingga larut malam. Aku bisa mendengar gumamannya dari balik pintu yang tertutup rapat. Suaranya memohon-mohon, diikuti oleh keheningan yang lebih menakutkan dari suara apapun. Suatu malam, dari balik pintu yang hanya dibiarkan terbuka sedikit, aku mendengar jelas percakapan itu. "Sudah saya berikan darahnya, yang segar, dari ayam hitam jantan. Seperti janji kita, tolong, jangan ganggu istri dan anak saya. Ambil saja dari saya. Ambil nyawa saya jika perlu." Suara Eko terdengar lemah, penuh kepasrahan yang mengerikan. Lalu, terdengar suara lain. Bukan suara Eko, bukan suara manusia. Itu adalah desisan panjang, berisik, seperti ular besar yang sedang meludahi racunnya, diikuti oleh bisikan parau yang seolah berasal dari mana saja dan tidak ada sumbernya. Suaranya bergetar di udara, langsung menusuk ke dalam tulang telingaku. Darah, kurang segar, butuh yang lebih muda, lebih dekat. Esok harinya, kondisi Indira memburuk dengan drastis. Wajahnya pucat sekali, bibirnya kehilangan warna menjadi kebiruan. Dokter yang kami datangi ke rumah sakit terbaik di kota hanya mengangkat bahu. Setelah melakukan serangkaian tes, dia mengatakan Indira mungkin mengalami anemia berat, kekurangan darah, dan memberinya suplemen zat besi. Tapi saat dokter memeriksa lengan Indira untuk mengambil sampel darah, aku melihat sesuatu yang membuat nafasku tertahan. Di bagian dalam lengan Indira, dekat siku, ada 2 titik merah kecil, seperti bekas tusukan jarum, yang dikelilingi memar kebiruan yang membentuk lingkaran kecil. Bukan bekas gigitan nyamuk, itu rapi, simetris, dan terlihat sangat sengaja. Aku mulai berjaga-jaga. Ketakutan telah berubah menjadi kewaspadaan yang membara. Suatu malam, setelah memastikan Indira tertidur, tidurnya kini selalu gelisah, mata bergerak-gerak di balik kelopaknya, seolah sedang menonton film horor. Aku turun ke dapur untuk mengambil air minum. Lantai dapur yang bersih dari marmer putih, dalam cahaya lampu tidur yang redup, memperlihatkan sesuatu yang membuatku membeku di tempat. Jejak kaki, kecil, mungkin seukuran kaki anak balita, tapi bentuknya salah. Jari-jarinya terlalu panjang, terlalu runcing, dan hanya ada 4 jari.
Jejak itu berlumuran sesuatu yang gelap dan kental, menetes-netes menuju arah pintu belakang yang menuju taman belakang. Bukan lumpur, itu berwarna merah tua di bawah cahaya lampu. Merah darah, jantungku berdebar kencang seperti genderang perang. Aku mengikuti jejak itu dengan mata, sampai ia menghilang di depan pintu kamar penyimpanan bawah tangga. Pintu itu sedikit terbuka, kegelapan di dalamnya terasa padat dan hidup. Dari celah kegelapan itu, aku yakin ada sepasang mata yang sedang memandangku. Dan kemudian, aku mendengarnya lagi. Bisikan itu, kali ini lebih dekat, seolah berbicara tepat di belakang telingaku. Dekat, sudah semakin dekat, manis, seperti bunga. Aku berbalik dengan kencang, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya dingin yang menggigit tulang belakangku. Jejak kaki itu masih ada di lantai marmer, bukti nyata bahwa teror ini bukan halusinasi. Makhluk itu tidak lagi terkurung di dalam wadah kacanya. Dia sudah bebas berkeliaran di rumah kami, berburu di malam hari. Keesokan harinya, dengan hati yang berdebar dan tekad yang mengeras, aku memutuskan untuk bertindak. Ketakutan untuk Indira telah mengalahkan segala rasa takutku yang lain, bahkan takut pada kemarahan Eko. Aku membawa Indira, dengan alasan check-up rutin ke dokter anak, meninggalkan rumah megah yang dingin dan Eko yang semakin tenggelam dalam dunianya yang gelap. Tujuan kami bukan ke klinik dokter di kota, tapi ke sebuah rumah sederhana dengan halaman penuh tanaman obat di ujung kota Malang, tempat seorang ustaz yang dikenal bisa menangani masalah-masalah gaib yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Ustaz Fauzan adalah pria tua dengan wajah teduh namun mata yang tajam seperti elang. Dia tidak banyak bicara, hanya menyuruh kami duduk di ruang tamu yang sederhana dan harum, lalu memandangi Indira untuk waktu yang lama dengan tatatan yang menusuk. Indira, yang biasanya pemalu pada orang asing, justru diam saja, menatap lantai dengan wajah pucat. Tanpa kuceritakan detail apapun, Ustaz Fauzan mulai berbicara, suaranya berat dan penuh keprihatinan. Ibu membawa sesuatu ke dalam rumah. Bukan benda, tapi sebuah perjanjian. Perjanjian dengan penghuni alam lain yang haus. Dia menjelaskan tentang jengkot dengan gamblang. Bukan sekadar mitos atau cerita anak-anak, katanya, tapi jenis makhluk halus tertentu yang dipelihara untuk pesugihan. Dia diberi makan darah, dan sebagai balasannya, dia menarik rezeki dari alam gaib untuk pemiliknya. Tapi rezeki itu bukan hadiah, itu utang, dan utang itu dibayar dengan bunga yang mahal, nyawa. Dia memandangku tajam, seolah bisa melihat rahasia di balik mataku. Makhluk itu tidak akan puas dengan darah hewan selamanya. Sifat dasarnya adalah haus dan lapar. Dia akan menginginkan sesuatu yang lebih personal, lebih dekat. Darah dari keluarga pemiliknya, terutama yang masih muda dan murni, adalah santapan terlezat baginya, sebuah hidangan istimewa. Indira, desisku, pelukan di pundak putriku semakin erat, membuat Indira meringis pelan. Ustaz Fauzan mengangguk pelan. Anak ibu sudah disentuhnya. Lihat, dengan lembut, dia mengangkat lengan baju Indira. 2 titik merah dan memar biru itu masih ada, bahkan terlihat lebih segar. Ini tandanya, dia sudah mencicipi, dan dia akan kembali, sampai dia mendapatkan yang dia inginkan sepenuhnya. Bagaimana cara menghentikannya? Tanyaku. Suaraku hampir tidak terdengar karena tertahan. Wajah Ustaz Fauzan menjadi suram. Hanya ada satu cara, musnahkan perantaranya, hancurkan jengkot itu, bakar sampai menjadi abu, dan sebarkan abunya di tanah yang diterangi matahari sepanjang hari, di sungai yang mengalir deras. Jangan biarkan satupun partikelnya tersisa. Tapi Eko, suami saya, dia bilang jika jengkot itu dimusnahkan, dia akan mati. Bisa jadi, sahut ustaz itu dengan tenang, namun ketegasannya terasa. Atau mungkin dia akan kehilangan akalnya selamanya. Jiwa yang terikat dengan makhluk seperti itu akan tercabik-cabik jika ikatannya diputus secara paksa. Itu risiko yang harus diambil. Atau, dia jeda,
memandangi Indira lagi dengan tatatan penuh belas kasihan. Kalian menunggu sampai makhluk itu mengambil apa yang dia mau. Dan biasanya, dia tidak akan berhenti pada satu korban. Pulang ke rumah, kepalaku penuh dengan bayangan mengerikan dan kata-kata Ustaz Fauzan yang bergema. Aku harus menyelamatkan keluargaku. Tapi bagaimana caranya tanpa membunuh Eko? Malam itu, saat aku mandi di kamar mandi besar yang dilengkapi cermin dari lantai hingga langit-langit, peristiwa yang paling menakutkan dalam hidupku terjadi. Aku berdiri di depan cermin kabin mandi, mengeringkan rambut panjangku dengan handuk. Indira ada di belakangku, sedang asyik bermain dengan boneka barunya di lantai kamar mandi yang basah. Aku melihat bayangan kami di cermin. Aku yang lelah dan penuh ketakutan, dan Indira yang polos dan tidak tahu apa-apa. Lalu, sesuatu bergerak di cermin. Di belakang bayangan Indira, dari balik tirai shower kaca yang terbuka sedikit, muncul sebuah bayangan. Bayangan itu kecil, setinggi lutut orang dewasa, dengan siluet rambut yang panjang terurai hingga ke lantai. Bayangan itu tidak memiliki detail wajah yang jelas, kecuali dua titik. Dua titik cahaya merah menyala, seperti bara api dari neraka, tepat di tempat seharusnya mata berada. Bayangan itu berdiri diam, menatap Indira dari belakang. Indira, yang merasa tidak ada apa-apa, tetap asyik bermain dengan bonekanya, mencelupkan ke air genangan. Aku membeku, tangan yang memegang handuk bergetar hebat. Aku berusaha berbalik, untuk melihat langsung ke arah tirai shower, tapi tubuhku lumpuh, tidak mau bergerak seolah ada energi yang menahanku. Di cermin, bayangan kecil itu perlahan mengangkat satu tangannya yang kurus. Jari-jarinya yang panjang dan runcing meraih ke arah rambut Indira yang lembut. Indira, teriakku tiba-tiba, memecah kesunyian dengan suara serak yang penuh teror. Indira menengok, bingung dengan teriakanku. Aku segera berbalik dengan susah payah, menariknya ke pelukanku dengan kasar. Tirai shower itu kosong, tidak ada apa-apa, tapi di cermin, untuk sesaat sebelum aku memalingkan muka, aku melihat bayangan itu tersenyum. Senyum lebar tanpa gigi, sebuah senyum yang penuh kemenangan, sebelum perlahan-lahan memudar, menyisakan dua titik merah yang lama setelahnya baru menghilang dari cermin. Itu adalah tanda peringatan terakhir. Makhluk itu tidak lagi bersembunyi. Dia menunjukkan dirinya. Dia sedang bermain dengan kami, dan dia sudah memilih korbannya, dengan sangat jelas. Ketegangan di rumah kami yang megah namun beracun mencapai puncaknya. Eko menjadi seperti orang asing di mataku, di mata Indira. Dia jarang bicara, matanya selalu kosong menatap ke kekosongan, dan dia menghabiskan hampir seluruh waktunya di kamar jenggot yang terkunci itu. Aku mendengar dia sering berbicara sendiri, atau lebih tepatnya, berbicara dengan itu. Suaranya kadang memohon dengan rendah hati, kadang marah dengan frustrasi, kadang menangis dengan putus asa. Rumah yang megah itu terasa seperti penjara yang dingin, mewah, dan sunyi. Indira semakin lemah. Dua titik di lengannya bertambah menjadi 4, membentuk pola aneh yang tidak bisa aku jelaskan. Dia sering mengeluh pusing, dan kulitnya yang dulu kemerahan sehat kini pucat dan transparan, memperlihatkan pembuluh darah halus di bawahnya. Aku tahu waktu kami hampir habis, seperti pasir di jam pasir yang sudah habis di bagian atas. Ustaz Fauzan telah memberiku sebotol kecil minyak yang telah dibacakan doa-doa khusus dan ruqyah. Ini minyak melati murni yang telah diruqyah, katanya saat memberikannya. Api dan minyak ini adalah senjata ibu. Mungkin bisa mengusirnya, jika ibu memiliki kesempatan dan keberanian. Keberanian, itulah yang kucari dalam jiwa yang sudah hampir remuk ini. Dan kesempatan itu datang pada malam Jumat Kliwon, malam yang dianggap sakral dan mistis oleh banyak orang. Malam itu, hujan lagi. Angin menderu-deru di luar, menciptakan simfoni yang menakutkan. Eko sudah masuk ke kamar jenggot sejak maghrib, membawa seekor ayam hitam jantan yang masih hidup dalam karung. Aku menunggu dengan detak jantung yang berdebar kencang, sambil memeluk Indira yang sudah tertidur di kamarnya setelah kudiami dengan doa-doa.
Aku mendengar kokok ayam yang tercekik dan singkat, lalu suara tetesan cairan yang kental, dan gumaman mantra Eko yang terdengar samar dan serak. Lalu, terdengar jeritan, bukan jeritan ayam, tapi jeritan Eko. Sebuah jeritan yang penuh dengan ketakutan dan kesakitan yang luar biasa. Aku berlari menuju kamar itu, tanpa memikirkan risikonya. Pintunya tidak terkunci. Aku mendorongnya, dan pemandangan mengerikan yang tak akan pernah bisa kulupakan sepanjang hidupku menyambutku. Eko berlutut di lantai kayu yang dingin, wajahnya pucat dan penuh keringat dingin. Di depannya, wadah kaca jengkot terbuka, dan makhluk di dalamnya bergerak. Kepalanya yang keriput telah menengadah. Matanya yang tadinya terpejam rapat kini terbuka. Dua bola kecil berwarna merah darah, tanpa pupil, memancarkan cahaya redup yang jahat. Rambutnya yang kusut seolah hidup, bergerak-gerak sendiri seperti ular yang sedang mencari mangsa. Tangan kanannya, yang dulu memegang mangkuk, kini terangkat. Mangkuk perak kecil itu terguling di lantai, berisi cairan merah yang masih hangat dan berbau anyir. Yang paling mengerikan, bibirnya yang keriput terbuka, dan dari dalam mulutnya yang gelap, keluar desisan panjang memenuhi ruangan dengan bau kematian. Bau darah dan kematian begitu menyengat hingga membuatku mual. Tidak, jangan, aku sudah memberimu darahku, teriak Eko, menahan pergelangan tangannya yang terluka dan mengeluarkan darah segar. Ternyata, dia tidak lagi menggunakan darah ayam. Dia menggunakan darahnya sendiri sebagai tumbal. Jengkot itu memandangi darah yang menetes dari luka Eko dengan mata merahnya yang penuh kerakusan. Desisannya semakin keras, penuh nafsu. Kemudian, dengan gerakan cepat yang tidak wajar untuk benda yang seperti mumi, dia melompat keluar dari wadah kacanya. Tubuh kecilnya yang keriput mendarat di lantai dengan suara tek yang kering. Dia menoleh, dan dua mata merah itu menatapku, seolah menembus jiwaku. Rasa takut yang membekukan seluruh tubuhku tiba-tiba berubah menjadi amarah yang membara, sebuah kemarahan ibu yang anaknya terancam. Dia melihat Indira, aku bisa merasakannya, nafsu makannya mengarah pada putriku. Itu tidak boleh terjadi, tidak akan pernah. Dengan langkah goyah namun pasti, jengkot itu mulai merangkak menuju arahku, atau lebih tepatnya, menuju arah kamar Indira di belakangku. Kuku-kukunya yang panjang dan kuning mencakar lantai kayu mahoni yang mahal, meninggalkan goresan-goresan tipis. Jangan, teriak Eko. Tapi dia terlalu lemah untuk bergerak, terlalu lemah karena kehilangan darah. Aku tidak berpikir lagi. Naluri keibuan mengalahkan segala ketakutan. Saat makhluk itu melompat ke arahku, cakarannya yang tajam mengarah ke kakiku. Aku berusaha menghindar dengan refleks. Cakarannya yang tajam menyambar betisku, menyobek kulit dan daging. Sakit yang tajam menyambar seperti api, tapi aku mengabaikannya. Darahku mengucur dengan deras. Dengan teriakan penuh tekad yang berasal dari dasar hatiku, aku mengambil wadah kaca kosong itu dan membantingnya sekuat tenaga ke arah jengkot yang sedang berbalik untuk menyerang lagi. Kaca itu pecah berhamburan mengenai tubuh kecil yang keriput itu. Jengkot itu menjerit, suara yang melengking, tinggi, dan tidak manusiawi, memekakkan telinga dan memecahkan kaca jendela di ruangan itu. Ini saatnya, aku merogok saku rokku, mengeluarkan botol kecil minyak dari Ustaz Fauzan dengan tangan yang bergetar hebat. Dengan tangan yang bergetar, aku menyiramkan seluruh isi botol itu ke tubuh jengkot dan ke pecahan kaca yang berlumuran darah, darah ayam, darah Eko, dan darahku. Lalu, dengan pemantik korek api yang selalu kubawa di saku, sebuah kebiasaan baru sejak teror dimulai, aku menyalakan api dan melemparkannya ke arah kumpulan minyak dan kaca itu. Whoosh! Api menyala dengan cepat, biru dan oranye, melahap minyak melati dengan rakus. Jengkot itu terjebak di tengah kobaran api. Jeritannya semakin menjadi, meraung-raung dalam kesakitan yang mengerikan. Tubuhnya yang kering menggelepar-gelepar seperti serangga yang dibakar, mengeluarkan asap hitam pekat yang berbau busuk, bau daging terbakar bercampur belerang.
Cahaya merah di matanya berkedip-kedip cepat sebelum akhirnya padam dalam kobaran api. Prosesnya cepat tapi terasa seperti selamanya. Jeritan itu perlahan mereda, menjadi isakan, lalu desisan, lalu akhirnya diam. Api padam dengan sendirinya, menyisakan gumpalan abu hitam di lantai kayu yang hangus. Di tengah abu itu, ada sedikit sisa tulang kecil yang menghitam dan retak-retak. Ruangan itu sunyi sejenak, hanya tersisa bau bakar yang menyengat dan napasku yang tersengal-sengal. Lalu, tiba-tiba, lampu di rumah padam total. Tapi sebelum kegelapan sempurna menyelimuti kami, aku melihat sesuatu yang membuatku membeku lagi. Asap hitam dari abu jenggot itu tidak menghilang. Dia bergerak, melayang, membentuk seperti siluet kecil yang menyeramkan, sebelum akhirnya menghilang menembus celah-celah lantai kayu. Eko tergeletak lemas di lantai, menangis terseduh-seduh. Aku merangkak mendekatinya, luka di betisku berdenyut sakit. Kami berdua, di antara kehancuran dan bau pembakaran, hanya bisa memandangi abu yang tersisa. Rasanya seperti sebuah mimpi buruk yang baru saja berakhir. Tapi benarkah sudah berakhir? Keesokan harinya, dunia kami yang dibangun di atas darah berubah. Bukan perubahan yang baik, tapi perubahan yang menghancurkan sisa-sisa ilusi yang kami miliki. Telepon di rumah berdering sejak pagi buta. Klien-klien Eko, satu persatu, dengan nada yang berbeda-beda, membatalkan semua kontrak proyek yang telah disepakati. Alasan mereka bermacam-macam, dari perubahan kebijakan perusahaan, hingga proyek dibatalkan oleh investor. Tapi intinya sama, proyek-proyek besar yang membuat kami kaya raya tiba-tiba menghilang bagai ditelan bumi. Rekening bank kami yang dulu penuh dengan angka-angka fantastis, dalam hitungan jam, menunjukkan angka yang mengecewakan, hampir mencapai nol. Transfer besar yang dijanjikan sebagai pelunasan ternyata hilang dalam sistem atau tidak pernah ada catatannya. Hutang-hutang lama yang kami kira sudah lunas dengan uang haram itu, tiba-tiba muncul kembali dengan surat teguran dari penagih yang lebih galak dari sebelumnya. Rumah megah yang baru kami tempati beberapa bulan, ternyata surat kepemilikannya bermasalah. Ada klaim dari pihak keluarga lama yang mengatakan penjualan itu ilegal. Kami diberi waktu seminggu untuk mengosongkannya, atau akan diseret ke jalur hukum. Mobil baru yang kami pamerkan ke tetangga, disita oleh Le Asing karena cicilan yang katanya tertunggak selama 3 bulan, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, karena semua cicilan seharusnya sudah lunas. Seolah-olah semua kekayaan yang datang tiba-tiba itu hanyalah fata morgana, ilusi yang diciptakan untuk kami selama beberapa bulan, dan sekarang ilusi itu pecah, meninggalkan kami lebih miskin dari sebelumnya, plus dengan hutang dan masalah hukum yang baru yang menumpuk. Kami kembali ke rumah lama kami di kawasan Blimbing, rumah yang ditinggalkan dalam keadaan kosong dan berantakan itu. Rumah itu terasa lebih suram, lebih dingin, dan lebih penuh dengan kenangan buruk yang kini terbawa masuk kembali. Tapi setidaknya, itu rumah kami. Atau, itulah yang kami pikirkan. Eko selamat secara fisik dari malam mengerikan itu. Luka di pergelangan tangannya sembuh dengan bantuan obat-obatan yang kubeli dengan sisa uang. Tapi jiwanya tidak. Dia seperti cangkang kosong dari pria yang dulu ku kenal, pria yang pekerja keras dan penyayang. Dia sering duduk termenung berjam-jam di ruang tamu, menatap ke arah kamar kosong, kamar yang sama yang dulu ditempati jenggot, yang sekarang kami kunci dan gembok rapat-rapat dengan gembok baru. Kadang-kadang, di tengah malam, aku terbangun karena merasa ada yang aneh, dan mendapati Eko berdiri di depan pintu kamar itu, berbisik-bisik pada sesuatu di balik pintu. Saat kutanya dengan lembut apa yang sedang dia lakukan, dia hanya berkata dengan mata kosong, dia bilang mau bicara. Tuan mau bicara, Tuan siapa? Ko? Tanyaku penuh khawatir, sambil menggenggam tangannya yang dingin. Dia menatapku dengan mata yang tidak fokus. Yang punya rumah sekarang, yang punya segalanya. Indira, di sisi lain, secara fisis membaik dengan pesat setelah kami pindah kembali ke Blimbing. Warna kembali ke pipinya yang pucat. Demamnya hilang.
Bekas luka di lengannya memudar perlahan. Tapi ada sesuatu yang berbeda pada dirinya, sebuah perubahan yang lebih halus namun lebih mengkhawatirkan. Dia menjadi sangat pendiam dan pendiam. Dia sering asyik bermain sendiri, tapi bukan dengan mainannya. Dia seolah bermain dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh mataku. Kadang dia tertawa kecil sendiri, berbisik pada udara kosong, bahkan terkadang berdebat dengan sesuatu yang tak kasat mata dengan suara marah. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam menciptakan bayangan panjang di ruang tengah, aku melihatnya duduk di lantai, menatap ke arah koridor yang gelap menuju kamar kosong. Matanya tidak berkedip. "Apa yang Indira lihat, sayang?" tanyaku lembut sambil duduk di sebelahnya. Dia menoleh padaku, senyum kecil aneh di bibirnya. "Teman baru, Bu." Dia hitam, kayak asap, lucu. Dia mau main petak umpet sama Indira. Es dingin mengalir di tulang belakangku, sebuah dingin yang lebih menusuk dari malam pembakaran itu. Aku memeluknya erat, membuatnya terkejut. "Indira, tidak ada teman di sana. Itu hanya bayangan. Matamu bermain-main." Tapi Indira hanya menggeleng, masih tersenyum dengan senyum yang tidak wajar. "Dia ada, Bu." Aku bisa pegang tangannya, tapi dingin. Kadang dia cubit Indira, tapi enggak sakit. Cuma dingin dan meninggalkan jejak biru. Aku segera memeriksa lengannya dengan panik. Di bagian lengan yang lain, ada bekas memar kebiruan kecil, seperti bekas cubitan jari yang kecil dan runcing. Teror itu belum pergi. Dia hanya berubah bentuk, dari fisik menjadi sesuatu yang lebih tak kasat mata, lebih licik. Malam-malam di rumah lama itu menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Lampu sering mati sendiri, padahal listrik di tetangga masih menyala. Dari balik pintu kamar kosong yang tergembok, sering terdengar suara gedoran pelan, seperti ada yang mengetuk dari dalam, ingin keluar. Kadang terdengar suara gesekan, seperti kuku menggaruk kayu dari balik pintu. Suara yang sama yang dulu kudengar sebelum semua ini terjadi. Dan suatu malam, saat aku terbangun dari tidur yang gelisah dan bermimpi aneh, aku merasakannya. Sesuatu yang dingin dan berat duduk di tepi kasur kami, di sampingku. Aku tidak bisa bergerak, seperti dilumpuhkan oleh energi yang kuat. Napasku membeku di tenggorokan. Lalu, sebuah bisikan, dingin dan kering, seperti daun kering yang digesekkan di telingaku, terdengar jelas. "Dia lapar, butuh darah, pintu buka." Aku memaksa mataku untuk melihat. Di kegelapan kamar, di sudut dekat jendela, ada dua titik cahaya merah redup, melayang di udara setinggi tempat tidur. Dua titik itu menatapku, penuh dengan kelaparan dan janji-janji mengerikan. Sebelum aku bisa berteriak, titik itu menghilang secepat munculnya. Keesokan paginya, di depan pintu kamar kosong yang tergembok, aku menemukan setetes cairan merah tua, masih segar, menempel di lantai kayu yang penuh debu. Permainan baru telah dimulai. Keputusasaan yang menggerogoti jiwaku memaksaku kembali menemui Ustaz Fauzan, kali ini dengan membawa serta Indira yang semakin sering melamun. Wajah Ustaz itu tampak lebih berat dan lelah ketika mendengar ceritaku, terutama tentang asap hitam, bisikan, dan dua titik merah di kegelapan yang masih menghantui kami. "Dulu saya katakan, memusnahkan jengkotnya adalah satu-satunya cara," ujarnya sambil menghela napas panjang, seolah menanggung beban kami juga. "Tapi saya juga memperingatkan risikonya. Yang ibu hancurkan kemarin hanyalah tubuh fisiknya, perantaranya di dunia ini. Tapi perjanjian yang dibuat suami ibu itu bukan sekadar dengan benda mati. Itu perjanjian jiwa dengan entitas di balik jenggot itu. Iblis, jin, roh jahat, nama terserah ibu. Perjanjian itu seperti kontrak abadi. Membakar jengkotnya ibarat merobek kertas kontrak, tapi pihak di balik kontrak itu belum tentu mengakui bahwa perjanjian sudah batal. Baginya, kontrak masih berlaku." Dia memandangi Indira yang sedang asyik memperhatikan sebuah kaligrafi Asmaul Husna di dinding ruang tamu Ustaz. Makhluk itu masih merasa berhak atas apa yang dijanjikan. Kekayaan duniawi sudah diambil kembali,
Itu adalah bagian pertama dari kesepakatan yang gagal. Sekarang, yang dia mau adalah imbalan lain yang disepakati dari awal, nyawa atau jiwa. Dan dia sudah mencicipi darah anak ibu. Dia tidak akan mudah pergi, Sri. Dia sudah ketagihan. Jadi apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Tanyaku. Rasa putus asa mulai menggerogoti sisa-sisa kekuatanku. Kalian harus memperkuat pertahanan. Rumah ibu, terutama kamar itu, sudah tercemar secara spiritual. Ibu harus terus membersihkannya secara spiritual. Rutinkan membaca ayat-ayat ruqyah di setiap sudut rumah, terutama di depan kamar itu. Taburkan garam kasar di ambang pintu dan jendela setiap hari. Jangan pernah membuka kamar itu lagi. Pintu itu harus tetap tertutup, terkunci, dan dianggap tidak ada dalam peta rumah ibu. Tapi suami saya, dia seperti mendengar bisikan, diajak bicara oleh makhluk itu. Ustaz Fauzan mengangguk prihatin. Jiwa suami ibu sudah tercabik. Ikatan batin yang dibuat dengan sumpah darah mungkin masih ada di alam bawah sadarnya, sebuah luka spiritual yang sulit disembuhkan. Ibu harus mengawasinya siang dan malam. Jika dia mencoba mendekati atau membuka kamar itu, hentikan dia dengan cara apapun. Dan ibu harus siap, mungkin dia tidak akan pernah kembali seperti sedia kala. Paling tidak di dunia ini. Dia memberiku air yang sudah dibacakan doa-doa ruqyah dalam sebuah botol kecil, serta sebuah lampu kecil berisi minyak zaitun yang harus selalu dinyalakan di ruang tengah rumah. Cahaya dan doa adalah perlindungan terbaik sekarang. Tapi ingat, ini adalah pertarungan panjang. Makhluk itu sabar dan licik. Dia akan menunggu kalian lengah, menunggu momen terlemah kalian. Dia akan menyerang dari dalam, melalui suami ibu, melalui mimpi anak ibu. Pulang ke rumah dengan hati yang lebih berat, aku menjalankan semua petunjuk Ustaz Fauzan dengan disiplin. Aku membaca ayat-ayat suci setiap selesai salat. Suaraku lantang di tengah keheningan rumah. Garam kasar kutaburkan di setiap pintu dan jendela setiap pagi dan sore. Lampu minyak zaitun itu selalu menyala, cahayanya yang kuning hangat menjadi satu-satunya sumber kenyamanan. Untuk sementara waktu, sepertinya ada ketenangan. Suara gesekan berhenti, gedoran di pintu kamar tidak terdengar lagi. Eko pun tampak lebih tenang. Meski masih sering melamun dan jarang bicara. Tapi ilusi ketenangan itu pecah suatu malam 2 minggu kemudian, dengan cara yang lebih mengerikan. Aku terbangun karena suara derit pintu kamar Indira yang terbuka pelan. Aku segera bangun dari tidurku yang tidak nyenyak dan bergegas ke kamarnya. Pemandangan yang kulihat membuat darahku mendidih sekaligus membeku dalam pembuluh nadiku. Eko berdiri di dalam kamar Indira, di samping tempat tidur putri kami yang tidur nyenyak. Di tangannya, tergenggam pisau dapur yang berkilat tajam dalam cahaya bulan yang menerobos jendela. Wajahnya kosong, matanya terpejam rapat, tapi dia berdiri tegap seperti patung. Indira tidur pulas di bawah selimutnya, tidak menyadari bahaya yang berada hanya beberapa sentimeter di atas wajah mungilnya. Eko, teriakku, berusaha tidak panik agar tidak membangunkan Indira. Dia tidak bereaksi terhadap teriakanku. Tangannya yang memegang pisau bergetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena dorongan dari dalam. Eko, bangun, ini Sri, istrimu. Lalu, dengan suara yang bukan suaranya, suara parau, berlapis, seperti dua suara yang bersatu menjadi satu, suara yang pernah kudengar di kamar jenggot, dia berbicara. Dia lapar, janji harus ditepati, darah yang murni, untuk Tuan. Dia mengangkat pisau itu perlahan, mengarahkan ujungnya ke leher Indira yang tak berdaya. Aku tidak berpikir panjang, naluri keibuan mengalahkan segala ketakutan dan logika. Aku menerjangnya dengan serangan kucing yang melindungi anaknya, merebut pisau dari tangannya dengan sekuat tenaga. Perkelahian singkat dan kacau terjadi di kamar yang gelap. Eko, yang biasanya kuat, kini seperti orang lumpuh yang sulit dikendalikan. Pisau itu berhasil kurebut dengan susah payah dan kulempar jauh hingga membentur dinding.
Eko terjatuh ke lantai dengan tubuh yang lemas, terisak-isak, seperti baru tersadar dari mimpi buruk yang sangat nyata. Apa yang aku lakukan? Sri, tangisnya, penuh dengan rasa takut dan kebingungan yang dalam saat aku memeluknya. Aku menenangkannya, sementara mataku terus memandangi kamar Indira yang gelap. Di balik tirai jendela yang tertiup angin malam, untuk sesaat, aku melihat siluet asap hitam kecil melayang, sebelum menghilang di kegelapan malam. Makhluk itu tidak menyerang secara fisik lagi. Dia menyerang melalui mimpi, melalui pikiran, melalui orang yang paling lemah jiwanya di antara kami, Eko. Perjanjian itu masih berlaku, dan dia akan terus mencoba menagih janjinya dengan cara yang lebih licik. Hidup kami berubah menjadi rutinitas yang penuh kewaspadaan yang melelahkan. Kami hidup seperti dalam keadaan darurat perang yang tak pernah berakhir. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan bernaung, kini terasa seperti medan perang yang sunyi dan berbahaya, di mana musuh tak kasat mata bisa menyerang kapan saja. Bekas cakaran jenggot di betisku sudah sembuh menjadi luka parut yang berwarna merah muda yang mengganggu. Tapi setiap malam, terutama saat udara dingin atau mendung akan hujan, parut itu terasa ngilu, seperti ada jarum yang menusuk-nusuk dari dalam. Rasa sakitnya bukan hanya fisik, itu adalah pengingat konstan akan malam mengerikan itu, pengingat bahwa kami pernah membiarkan iblis masuk ke dalam hidup kami karena keputusasaan. Eko adalah prioritas pengawasanku sekarang. Aku memasang kunci tambahan di pintu kamar tidur dari dalam, memastikan dia tidak bisa berjalan dalam keadaan tidur lagi dan membahayakan Indira atau dirinya sendiri. Aku menyembunyikan semua benda tajam di rumah, dari pisau dapur hingga gunting cukur. Aku sering menemani dia, mengajaknya bicara tentang masa lalu yang baik, tentang kenangan saat kami masih miskin tapi bahagia, berusaha menarik kembali jiwanya yang melayang ke realitas. Ada saat-saat dia tampak seperti dirinya yang dulu, tersenyum tipis, bertanya tentang Indira, bahkan membantu pekerjaan rumah tangga dengan gerakan yang lambat. Tapi lebih sering, dia melamun. Tatapannya kosong, menatap ke arah yang tidak tentu, dan bibirnya komat-kamit berbisik hal-hal yang tidak terdengar oleh telingaku. Kadang-kadang, di tengah percakapan biasa tentang makan malam, dia tiba-tiba terdiam dan berkata dengan suara datar, dia bilang kita ingkar janji. Dia tidak sabar. Indira, di sisi lain, tumbuh menjadi anak yang pendiam dan terlalu peka terhadap lingkungan sekitarnya. Dia tidak lagi bicara tentang teman asapnya, mungkin karena tahu itu menakutkanku. Tapi aku sering melihatnya menatap kosong ke suatu sudut ruangan, atau tiba-tiba tersenyum sendiri pada dinding kosong. Aku memeriksa tubuhnya setiap hari dengan teliti, dan syukur, tidak ada lagi bekas cubitan atau luka aneh yang muncul di kulitnya. Tapi suatu kali, saat aku membantunya mandi di bak mandi plastik kecil di halaman belakang, dia bertanya dengan polos yang mengerikan, "Ibu, kenapa ada bapak-bapak tanpa mata suka lihat Indira dari jendela kamar?" Pertanyaan itu membuatku membeku dan air mandi terasa tiba-tiba dingin. "Bapak-bapak apa, sayang?" Dia tinggi, pakai jas hitam yang rapi, tapi di wajahnya, di tempat mata, kosong, gelap aja. Kadang dia melambai pada Indira. Sejak itu, aku memastikan semua tirai jendela tertutup rapat sebelum maghrib, bahkan di siang hari aku sering menutupnya. Tapi perasaan selalu diawasi tidak pernah hilang. Seringkali, dari balik tirai yang tertutup, aku merasa ada yang berdiri di luar, menatap ke dalam. Tidak ada bayangan, tidak ada suara, hanya perasaan hadir yang sangat kuat, disertai hawa dingin yang merambat dari bawah pintu. Kamar kosong itu tetap menjadi pusat dari semua kegelapan dan energi negatif. Meski sudah dikunci, digembok, dan bahkan kusekat dengan lemari tua di depannya, aura negatifnya tetap terasa, seperti denyut nadi yang pelan dan busuk dari rumah kami sendiri. Garam di ambang pintu harus aku ganti setiap minggu, karena selalu berubah warna menjadi keabu-abuan, seolah menyerap sesuatu yang kotor dari balik pintu. Lampu minyak zaitun Ustaz Fauzan yang selalu aku nyalakan di ruang tengah,
kadang-kadang padam dengan sendirinya, dan sumbunya hangus seolah ditiup dari dalam oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku selalu menyalakannya kembali dengan gemetar, sambil hatiku berdoa dengan khusyuk. Malam-malam adalah ujian terberat. Suara-suara masih terdengar, meski lebih samar. Bukan lagi gedoran keras, tapi suara derit seperti ada yang berjalan pelan di atas loteng, atau suara napas berat dari balik pintu kamar kosong. Kadang, aku terbangun karena merasa ada yang duduk di tepi kasur kami, menekan kasur di sampingku. Saat aku membuka mata dengan panik, tidak ada apa-apa, tapi bantal di sebelahku terlihat penyok, seperti baru saja diduduki oleh seseorang, atau sesuatu. Aku kembali menemui Ustaz Fauzan beberapa kali, melaporkan perkembangan yang semakin buruk. Dia selalu memberikan nasihat yang sama, bertahan, berdoa, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah membuka kamar itu. Dia sedang menguji kesabaran dan ketakutan kalian, katanya dengan suara yang tenang namun tegas. Dia ingin kalian putus asa dan membuka pintu itu sendiri sebagai tanda menyerah. Itu akan menjadi undangan resmi baginya untuk masuk lebih dalam, bahkan mungkin menghuni tubuh salah satu dari kalian. Aku belajar untuk hidup dengan ketakutan ini, menjadikannya bagian dari napasku. Aku belajar membedakan antara suara angin yang menamparkan atap dan suara mereka yang menggaruk dari dalam. Aku belajar untuk tidak panik saat lampu padam, tapi segera menyalakan lilin dan membaca doa perlindungan dengan suara yang bergetar. Aku mengajari Indira doa-doa pendek untuk perlindungan sebelum tidur, yang dia ucapkan dengan suara lirih. Eko, dalam momen-momen sadarnya yang jarang, kadang ikut membaca di belakangku. Kami miskin lagi, hidup serba sederhana, jauh dari kemewahan yang singkat. Tapi kekayaan materi tidak lagi berarti apa-apa bagi kami. Satu-satunya kekayaan yang kami perjuangkan sekarang adalah keselamatan jiwa kami, sesuatu yang hampir kami korbankan dulu. Aku sadar, pilihan Eko dulu untuk mencari kekayaan dengan jalan sesat telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup rapat-rapat. Kekayaan itu hanyalah umpan, dan kami telah menyambar umpan itu dengan rakus, mengaitkan diri kami pada kail yang sekarang sangat sulit dilepaskan. Dan di setiap kesunyian malam, saat angin berhembus dan rumah tua berderit, aku masih mendengarnya. Bisikan samar, desisan seperti ular, berasal dari arah kamar yang tak pernah lagi berani kami buka. Bisikan itu hanya satu kata, diulang-ulang, penuh dengan janji ancaman dan kelaparan yang tak pernah terpuaskan. Darahlah, darahlah, darahlah. 3 tahun telah berganti sejak malam pembakaran mengerikan itu. Musim hujan kembali tiba di Malang, membawa serta kenidan akan kedatangan pertama kotak kayu berbalut kain hitam yang mengubah segalanya. Rumah kami yang sederhana dan tua di kawasan Blimbing masih berdiri, tapi beban yang ditanggungnya terasa lebih berat dari berat atap gentengnya. Aku sekarang menjadi tulang punggung keluarga. Eko tidak bisa lagi bekerja tetap, bahkan pekerjaan serabutan pun sulit baginya. Pikirannya sering melayang, terjebak di antara dunia nyata dan dunia yang pernah dia masuki. Dia didiagnosis menderita gangguan stres pasca trauma yang parah dan depresi berat oleh seorang psikiolog yang kutemui dengan susah payah. Obat-obatan yang diminumnya membantunya tidur, tapi tidak mengusir bisikan-bisikan yang kadang masih dia dengar di kepalanya. Aku bekerja sebagai penjahit di rumah, menerima pesanan dari tetangga dan toko-toko kecil. Hidup kami pas-pasan, tapi cukup untuk makan, membeli obat Eko, dan sekolah Indira. Indira kini sudah berusia 8 tahun. Dia anak yang cerdas dan rajin di sekolahnya. Tapi gurunya pernah memanggilku untuk mengatakan bahwa Indira suka melamun di kelas, dan kadang menggambar hal-hal yang mengerikan di buku gambarnya, figur-figur hitam dengan mata merah, atau pintu-pintu terkunci dengan banyak tangan mencoba keluar dari sela-selanya. Aku tidak melarangnya menggambar, mungkin itu adalah caranya untuk mengeluarkan ketakutan yang dia pendam dalam dirinya. Aku hanya berdoa agar dia tetap kuat. Kamar kosong itu tetap menjadi kawasan terlarang yang penuh misteri. Gemboknya sudah berkarat oleh waktu.
Aku bahkan menempatkan lemari besar yang berat di depan pintunya untuk mengingatkan semua orang, terutama aku dan Eko, agar tidak ada yang mendekat. Tapi energi dari balik pintu itu tetap terasa, seperti denyut nadi yang pelan dan busuk dari rumah kami sendiri. Garam di ambang pintu harus aku ganti setiap 3 hari, karena selalu berubah warna menjadi keabu-abuan, seolah menyerap sesuatu yang kotor dari dalam. Suatu malam, hujan turun dengan derasnya, mirip seperti malam pertama teror itu. Angin menderu dari arah pegunungan, menerpa rumah tua kami dengan ganas. Aku sedang duduk di ruang tengah, menjahit sebuah gaun pesanan di bawah cahaya lampu minyak, listrik padam lagi, hal yang biasa terjadi di musim hujan, ketika Eko yang sudah tertidur karena obatnya tiba-tiba berjalan keluar dari kamar tidurnya. Matanya terbuka, tapi kosong dan tidak fokus. Dia berjalan seperti robot yang diprogram, langsung menuju lorong tempat kamar kosong berada. Eko, stop, teriakku, bergegas menghadangnya di tengah lorong yang gelap. Dia tidak mendengar suaraku. Tangannya yang gemuk dan lembab meraih gembok berkarat itu, mencoba memutarnya dengan paksa. Eko, jangan, itu bukan untuk kita tidak punya urusan lagi dengan dia. Dia berbalik memandangku dengan gerakan yang kaku. Tapi yang menatapku bukan mata Eko yang sayang. Mata itu gelap, dalam, dan penuh dengan kebencian kuno yang murni. Suara yang keluar dari mulutnya adalah suara berlapis, sama seperti saat dia mencoba menyakiti Indira, suara yang membuat bulu kuduku berdiri. Pintu harus dibuka, hutang belum lunas, dia mau main. Aku mendorongnya sekuat tenagaku, menjatuhkannya ke lantai kayu yang tua. Dia tidak melawan, tubuhnya lemas seperti boneka kain. Tapi dia tertawa, tertawa kecil yang dingin dan tanpa suara. Hanya mulutnya yang bergerak, membuat bulu kuduku berdiri. Sebelum kemudian dia pingsan di lantai. Aku duduk di lantai di sampingnya, menangis lelah. Pertarungan ini sangat melelahkan, baik secara fisik maupun spiritual. Kadang aku bertanya-tanya dalam hatiku, sampai kapan? Apakah kami harus menjalani ini seumur hidup? Apakah kematian salah satu dari kami akan menjadi akhir dari semua ini? Indira keluar dari kamarnya. Wajahnya pucat karena terbangun oleh teriakanku. Ibu, kenapa berisik? Indira dengar ada yang ketok-ketok di jendela kamarnya. Banyak yang ketok, katanya mau main. Aku segera memeluknya erat, menutup telinganya. Hanya angin, sayang, cuma angin yang nakal. Tapi aku tahu itu bukan angin. Mereka masih di luar. Mereka masih menunggu dengan sabar. Perjanjian dengan iblis mungkin tidak pernah benar-benar berakhir. Itu hanya tertidur, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali dan menagih hutangnya. Kini, hidup kami adalah kewaspadaan yang tak pernah berhenti. Setiap derit lantai, setiap bisikan angin, setiap bayangan yang bergerak di sudut mata, semuanya menjadi sumber ketakutan. Bekas luka di betisku masih terasa ngilu saat hujan turun. Pengingat fisik yang abadi akan pilihan kami yang keliru. Eko masih sesekali berbicara dengan Tuan yang tak terlihat saat sadar dirinya hilang. Indira masih melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat oleh anak seusianya, tapi dia belajar untuk tidak mengatakannya padaku. Dan kamar kosong itu tetap berdiri, diam dan terkunci, tapi tidak pernah benar-benar sunyi. Di dalam kegelapannya, sesuatu masih bernafas, masih menunggu, masih lapar. Aku telah belajar pelajaran yang mahal dan berdarah. Kekayaan dari jalan sesat tidak pernah membawa kebahagiaan yang abadi. Itu hanya membawa kehancuran yang tertunda. Jenggot itu mungkin telah menjadi abu, tapi bayangannya, roh perjanjian yang diikatkan dengan darah, masih membungkus rumah kami seperti kabut tebal yang tidak bisa diusir. Dia mengintai di setiap sudut gelap, dalam setiap kesunyian, dalam setiap mimpi buruk yang mengepung kami. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, aku duduk berjaga di ruang tengah, dengan jarum rajut di tanganku yang berhenti bergerak. Lilin minyak Ustaz Fauzan masih menyala, meski nyalanya kadang-kadang bergoyang seperti ditiup angin yang tidak ada.
Aku memegang kitab suci di pangkuan, membacanya dengan suara lirih, membentuk perisai doa yang rapuh di sekeliling kami. Di luar, hujan telah reda. Angin berhembus pelan, dan dari balik pintu kamar yang terkunci, melewati lemari penghalang dan gembok berkarat, aku masih bisa mendengarnya. Lebih pelan dari bisikan, lebih halus dari desisan. Itu adalah suara kepuasan yang mengerikan, suara kesabaran yang tak terbatas, suara janji yang hanya ditunda, bukan dibatalkan. Tik-tok, tik-tok, seperti kuku panjang dan runcing, dengan sabar, terus menggaruk kayu dari balik pintu. Menunggu gilirannya. Terima kasih telah menyimak kisah misteri di episode kali ini di Shaveless Channel, serta untuk pembaca setia di shaveless.com. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu bersyukur dan tidak mudah tergoda oleh jalan pintas yang menjanjikan kemudahan di awal, namun membawa petaka di akhir. Jika kalian merasa terhibur atau terbantu oleh cerita ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara menekan tombol like, menulis komentar yang membangun, dan melakukan share agar lebih banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari sini. Sampai jumpa lagi di episode kisah misteri berikutnya dengan kisah-kisah yang tak kalah menegangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.